kita menyimpan data mahasiswa ya, data mahasiswa. Jadi nanti yang ada kaitan dengan properti mahasiswa itu misalnya kan ada NIM-nya, ada namanya, ada alamat dan seterusnya. Nah, yang terkait hal-hal seperti itu yang langsung berhubungan dengan database itu kita simpan atau kita buat kelasnya di paket entity ini ya, di paket entity ini. Kemudian yang terkait dengan tampilannya adalah di command line gitu ya, atau ditampilkan langsung ke aplikasi di misalnya Option Pen-nya kita gitu ya, atau yang kita buat misalnya kalau di sini di output-nya ini gitu ya, di terminalnya kita buat. Nah, itu dimasukkan di dalam satu paket ya, misalnya kita bilang paket view ya, paket view. Nah, ya. Jadi kemudian satunya lagi yang terkait dengan semua query ya, apakah menyimpan data, menghapus data, mengubah data, kita simpan juga di satu paket. Misalnya itu kita bilang itu di paket controllernya, kan begitu ya. Nah, nanti konsep yang MPC yang kita buatkan seperti itu memang nanti akan sama polanya di programmer apapun ya, apalagi yang terkait dengan framework ya, framework. Oke, di sini memang saya pakai misalnya menggunakan SQL Server ya, SQL Server, biarpun itu tidak ada hubungan ya, ini tidak ada pengaruh apapun DMMS-nya, saya hanya pakai ini untuk apa? Untuk implementasi karena supaya saya tidak terlalu banyak install database saja ya. Jadi kemarin kalian sudah buat di MySQL, itu tinggal dilanjutkan, koneksinya sudah punya kemarin, koneksi itu yang kita akan gunakan. Nah, jadi misalnya yang saya bilang tadi, contoh misalnya saya coba ambillah salah satu contoh. Misalnya kita punya data apalah ini, misalnya inilah saya ambil. Ini kan ini misalnya data nelayan gitu ya. Nah, di data nelayan itu ada terkait dengan misalnya ada nanti nelayan ini ID pelaku usahanya siapa gitu ya, profesi bidangnya apa, sertifikat yang dimilikinya apa, file sertifikat usahanya apa, dan seterusnya. Nah, tentu ini properti yang ini dengan masing-masing diperhatikan ininya ya, atribut ini, atribut yang dimiliki. Contoh kan di sini ID pelaku usaha, tipe datanya adalah unique identifier. Ini karena di SQL Server. Nanti kalian bisa menggunakan misalnya parchar gitu ya, kalau di apa yang lain. Ya, unique identifier itu hanya dimiliki SQL Server misalnya. Nah, jadi tipe-tipe yang ini itu juga disesuaikan dengan field ya, field atau atribut yang ada di tabelnya. Ya, jadi contohnya misalnya kita punya itu tadi, saya bisa misalnya nelayan itu ya, misalnya. Oke, di nelayan itu tadi ada nelayan misalnya ya, nelayan. Nah, yang terkait dengan field itu masing-masing, ini kita simpan. Nah, ini yang kita bilang nanti adalah entity itu, ya, entity. Oke, ya, jadi apa yang kita punya di sini itu, ya, field apa yang ada di sini dengan atributnya masing-masing, kita simpan di satu kelas. Nanti satu kelas ini supaya jangan bertumpuk kita buat, ya, kita buatkan di satu kelas entity. Jadi misalnya untuk yang mahasiswa tadi, kita misalnya mahasiswa punya atribut, ada saya coba buat entity mahasiswa dulu yang pertama ya. Ini kita buat ada kelas mahasiswa. Ini sambil langsung on the spot lah ya. Silakan kalian buat juga di komputer kalian masing-masing. Ya. Karena kalau teorinya itu bisa baca di buku yang yang kita punya ini juga. Ini ya, kita punya kan kemarin dikasih di awal ya. Ini. Ya, ini bisa
JDBC. Ini bisa dibaca di sini ya, semua ya. Baca di sini. Oke, yang silakan dicoba yang di sini tuh. Nah, ini makanya saya bilang kita on the spot aja di sini. Kita coba buat ada kelas mahasiswa, misalnya di fieldnya kita ini, di field di sini ada misalnya tabelnya mahasiswa dengan fieldnya masing-masing ada NIM, nama, alamat, umur misalnya ya. Ini kita buat sini. Ada ini privat, ring, NIM, ya, nama, alamat, kemudian sound privat, integer umur gitu ya. Nanti yang lain-lain silakan, misalnya nomor telepon kah, ya, misalnya lagi tahun masuknya, kemudian nama orang tua dan lain sebagainya, ya. Itu di sini di mahasiswa itu silakan tambahkan. Jadi yang pertama memang nanti kalian harus memikirkan apa yang harus saya buatkan aplikasinya tentunya. Kemudian berikutnya di dalam pembuatan aplikasi itu objek apa yang terlibat, ya. Jadi kalau misalnya sistem informasi kemahasiswaan, di situ ada menyimpan atau fungsi untuk mengelola data-data mahasiswa misalnya. Nah, kalau disebut dengan mengelola data-data mahasiswa, kita ingin tahu nama mahasiswanya siapa-siapa saja, ya. Berarti kita buat nanti ada objek mahasiswa yang nanti kita data lagi siapa apa-apa saja atribut yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Kemudian apalagi ada misalnya hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliahnya. Nah, berarti kita punya ada satu tabel yang menyimpan data mata kuliah gitu ya, mata kuliah. Kemudian kita pikirkan lagi mata kuliah itu atributnya apa saja. Oh, ada nanti misalnya kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, SKS-nya gitu ya. Oke, kemudian mungkin nanti hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah misalnya mengambil mata kuliah. Nah, di situ nanti misalnya menyimpan ada NIM mahasiswanya, semesternya, kode mata kuliahnya, kemudian grade-nya, nilai yang didapatkan itu misalnya A, B, C, D misalnya kan. Nah, itu sudah ada 3 tabel kan yang hanya menyimpan hubungan antara mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, kalau mau disimpan lagi nanti misalnya nilai terhadap mata kuliah tersebut. Misalnya kita bilang adalah oh, nilai mahasiswa gitu ya, tabelnya nilai mahasiswa misalnya. Nah, tentu nanti bisa kita buatkan hubungan antara ada NIM-nya, ada kode mata kuliahnya, ada nanti semesternya, misalnya ada tahunnya, ya. Kemudian ada misalnya nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan seterusnya. Ya, berapa banyak misalnya yang di default tugas yang harus dibuat. Nah, itu sudah ada 4 kan? Nanti nilai grade di tugas itu bisa langsung saat sudah terpenuhi misalnya semua nilainya, langsung diupdate atau menggunakan konsep trigger misalnya. Itu hubungan dengan database kan gitu ya. Menggunakan konsep trigger untuk mengupdate tadi yang mahasiswa mata kuliah tadi untuk langsung mengupdate nilai grade-nya, ABCDE-nya, ya. Berarti hubungan antara mahasiswa dengan proses pembelajarannya kita sudah punya ada 4 tabel, ya, 4 tabel. Nah, keempat tabel itu propertinya masing-masing ada, itu kita simpan di entity itu, ya, kira-kira seperti itu. Nanti silakan kalian pikirkan apa saja nanti fungsionalitas yang harus dibuatkan dalam aplikasinya. Oke, kita masuk ke sini, ke mahasiswa ini. Tadi kita punya ada misalnya propertinya NIM, itu parchart, nilai scale-nya, nama parchart berapa gitu ya. Misalnya NIM-nya parchart 12 gitu ya. Kemudian nama parchartnya misalnya 100. Alamatnya misalnya parchartnya 255 gitu ya. Umur misalnya integer 11 gitu ya. Itu dibuat propertinya masing-masing yang ada di sini tadi ini ya. Ada di sini. Oke. Nah, setelah ini kita tentu seperti biasa, kita buatkan konstruktornya, ini get code konstruktor, ya. Kemudian kita buatkan setter getternya, ya. Ini setter getter.
Ya. Oke, data. Kemudian nanti boleh kita buatkan tuh stringnya dia. Ya, kalau pingin ada konstruktor isinya, kita bisa buat di sini insert code, konstruktor, select all-nya. Di sini kalian sudah buat masing-masing yang objek apa yang akan dibuatkan, silakan. Harus apa ya? Harus dibuatkan sesuai dengan punya kalian juga lah. Kalau enggak pakai nim langsung silakan, ya. Tapi yang jelas kalau kita sudah buat ini, kita buatkan dulu apa? Tabel mahasiswanya, ya, tabel mahasiswa. Kemudian sesudah itu kita akan ya kita udah buat tabel mahasiswa, kita buat fieldnya tadi masing-masing ini dengan tipe data yang kita sudah sampaikan tadi. Misalnya NIM-nya tadi ada varchar 12, nama misalnya varchar 100 misalnya tadi ya, alamat 255, misalnya umur integer 11. Oke, ini sudah dibuat di tabelnya, silakan dibuat di tabel dulu, kemudian buatkan properti dari tabel masing-masing. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ya, sudah ini. Nah, kalau sudah, kita coba buat ada, misalnya kita sebut kelas controller ya. Ya, di sini kita akan buat yang terkait dengan query-nya. Ya, misalnya kita bilang ini mahasiswa. Nah, di sini yang terkait misalnya adalah ada insert, CRUD lah ya, insert. Ya, ada CRUD itu, CRUD ya. CRUD itu kan ada create, create ini terkait dengan insert. Ada read ini terkait dengan select gitu ya, queue. Kemudian ada update, kemudian ada delete. Itu singkatan dari CRUD ini sebenarnya ya. Jadi kalau create itu insert, kemudian read itu adalah select, update itu update, delete itu adalah hapus gitu ya. Nah, kita buat di sini kalau insert nih, public misalnya insert itu adalah berarti menyimpan data ke tabel ya. Jadi kita butuh apakah data yang kita simpan itu telah tersimpan di tabel dengan baik. Tentu ada informasi yang kita butuhkan, misalnya, tersimpan 1 gitu ya, atau tersimpan 3 ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini kita buat berarti ada kembalian berapa banyak yang akan di-insert atau yang telah ter-insert. Misalnya kita bilang ini simpan MHS. Nah, di sini yang mau disimpan boleh tergantung kitanya. Bisa berdasarkan tadi yang mahasiswanya yang diberikan, ya. Bisa juga berdasarkan variabel-variabelnya. Ya, ini langsung objek mahasiswa, Ini bisa berdasarkan profil atau properti mahasiswanya. Jadi kita buat di sini public integer simpan MHS. Tadi ada di MHS ini nih, ada string nim nama alamat umur. Ini boleh kita buatin. Ya, nih. Ya, boleh ini sama saja. Ya, kalau ini nanti berarti yang diberikan nilai-nilai ini masing-masing, tapi kalau ini yang diberikan langsung objek mahasiswanya. Ini kita buat misalnya integer hasilnya kalau tidak terinsert itu 0, ya, tidak ada yang
tersimpan, ya. Tapi kalau nanti lebih dari satu, itu berarti tersimpan. Kalau misalnya hasilnya satu, berarti tersimpan satu data, ya. Oke, ini hal yang sama. Nah, ini kita harus import di paket controller ini dari yang controller. Dari yang entity ya, entity yang ini, yang kita sudah baca di sini. Yang perlu diperhatikan adalah ini koneksinya saya ambil ini saja. Ya. Oke, ini kita sudah punya kemarin, nama pakainya adalah DB misalnya ya, DB. Ini saya copy pastekan di sini. Ya, ini kita sudah punya. Ya. Ini sama ya, uang konsepnya sama, ininya aja yang berbeda, nilai ininya, karena ini MySQL server, ya. Ada koneksi, ada on close koneksi, kan kira-kira begitu. Oke, kita akan masuk ke controller ini. Kita sudah punya di sini. Tentu yang pertama adalah buka koneksi. Nah, itu kemarin yang kita bilang connection manager. Kan? Namanya ini connection manager. Ya, ini kita import yang dari DB ini. Oke, kita sudah import di sini. Kemudian kita akan buat ambil koneksinya kan gitu ya, connection on diperoleh dari objek connection manager ya. Command titik ambil on get koneksinya yang kita punya di yang ini. Ya. Oke, setelah dapat ini kita dapat objek koneksi, berarti kita sudah terhubung dengan database kita gitu ya, database kita yang ada di DBMS kalau di sini SQL Server tadi. Nah, kita mau melakukan eksekusi terhadap penyimpanan kan gitu ya, untuk menyimpan data. Nah, untuk menyimpan data itu kita punya atau kita harus menggunakan statement gitu kemarin kan, statement. Jadi segala sesuatu yang mau kita eksekusi di query, kalau di Java kita menggunakan statement. Jadi kita buat dulu objek statement. Jadi statement sini TM-nya yang diperoleh dari objek koneksinya ya. Get statement. Nah, kita dapat objek statementnya, kita import. Ini kita bilang kemarin, jangan lupa selalu yang dari JavaScript, jangan dari bin atau yang lain-lain ya, atau malah meng-create objek, jangan ya. Ini kita ambil dari JavaScript statement. Ini kemudian di koneksi ini bisa saja terjadi kesalahan, misalnya database-nya ini tidak ada gitu ya, atau salah penulisan. Contoh yang salah penulisan ini misalnya, ini kalian buat ini S-nya kecil, ini akan error ya. Ini harus besar. Ini misalnya dibuat ini besar atau yang sebaliknya, ini case sensitive, itu akan error ya. Jadi hal seperti itu kalau error ini kan tidak akan jalan, maka kita harus lempar di try catch-nya. Siapa tahu ada kesalahan ya. Oke, kita ambil SQL exception-nya. Kalau ada kesalahan nanti akan informasikan apakah drivernya tidak ada, apakah misalnya nama database-nya tidak sesuai, atau nama misalnya tabelnya tidak sesuai gitu ya. Nah, di sini yang harus diingat nama database-nya ini ya, nama database-nya. Nama database-nya disesuaikan dengan nama database yang kalian punya. Kalau di sini kan kita punya misalnya yang ini ya. Misalnya new db1 data ya, ini db1 data ini, kalau satu data misalnya yang ini satu data. Ya. Ya, intinya disesuaikan dengan nama database-nya. Ini db1 data. Ini ya. Nih.
Oke, ini. Kemudian kalau usernya ini sesuaikan user untuk login ke aplikasi. Ini kan ada usernya ini, ya, ini nomor portnya. Kalau di remote ini karena terpisah, bukan di apa saya gitu ya, ini terpisah. Kalau MySQL yang kita di komputer kita sendiri cukup dibuatkan localhost, ya, ini localhost, ya. Ini kita buat ini tadi. Yang kalian juga sama, ya, sama seperti yang kita bilang di sini. Ya, ini saya sudah sampaikan di apa juga ya. Ini localhost. Ya, ini tadi apa database di yang ini itu ya, atau database di MySQL kalian apa, kemudian username sama passwordnya. Oke, jelas ya, gitu ya. Jadi kalau kemarin sudah terbentuk koneksinya, ini harusnya connection manajernya ini tidak perlu dirubah-rubah, ya, langsung saja digunakan. Oke, kita sudah buat statementnya. Nah, kita perlu menyimpan. Menyimpan itu kita butuh query. Berarti kita bilang string query-nya apa? Untuk query insert apa query-nya? Ke tabel, misalnya kita sudah punya tabel mahasiswa, misalnya di sini. Apa yang harus kita buat untuk insert-nya? Insert into apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Ya. Kemudian apa kita lagi? Pilihnya masing-masing. Kalau tidak butuh defaultnya. Tapi kalau sudah ada default, langsung aja values-nya apa gitu ya. Tapi kalau kita misalnya butuh sesuai dengan yang kita butuhkan urutannya, misalnya NIM-nya tidak perlu saya simpan gitu ya. Kemudian misalnya saya tidak mau menyimpan lagi umurnya gitu ya. Itu cukup kita bilang sini ada NIM, nama, alamat, umur nggak dibuat misalnya. Kalau umurnya tidak mau disimpan. Ya, tapi kalau sudah default ini boleh. Kalau ini misalnya sesuai dengan urutan yang di mahasiswa kita ini tadi. Ini misalnya di tabel kita sudah urutannya di kolom pertama itu NIM, kolom kedua nama, kolom ketiga alamat, kolom keempat itu adalah umur. Kalau sudah seperti itu urutannya, ini boleh kita tidak perlu buat ini. Tapi kalau misalnya kita tadi butuh gitu ya, tidak seperti ini urutannya, kita butuh malah penyimpanannya NIM sama alamat, ya di sininya NIM sama alamatnya yang kita buatkan. Ya, jadi supaya tidak ada kesalahan gitu ya, lebih bagus kita kalau saya sendiri, biarpun itu beda-beda ya, saya tidak membatasi di situ, kita buatkan aja ininya urutannya ini, sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya ada NIM, nama, ya, alamat umur. Sehingga di sini yang di values-nya, values, kita tentu isi berdasarkan NIM, nama, alamat, umur. Ya, ini sesuai. Ini nilai ini akan diberikan dari sini, nilai ini diberikan dari sini, alamat ini dari sini, dari sini. Ya. Oke, karena nanti kalau ternyata urutannya di sini misalnya ya, ini di tabel, ini kan tabel misalnya saya bilang, di tabel kalian yang kolom pertama NIM, kolom kedua nama, kolom ketiga alamat, kolom keempat misalnya umur, ternyata di sini kalian nyimpan, kalau kita buat ya, ini tidak dipakai, ini akan error ya kalau tidak sesuai urutannya tadi. Kalau ternyata di tabelnya urutannya adalah NIM, nama, alamat, umur, padahal kita set seperti ini, itu akan error. Kenapa error? Karena tipe data alamat ini adalah string, di posisi keempat tadi, di kolom keempat adalah umur, tipe datanya integer, padahal ini misalnya string, itu akan error. Tapi kalau ini tidak error, karena kalau ke string kita masukkan nilai integer, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi supaya kita mengurangi kesalahan, ya ininya kita buatkan di sini gitu ya. Karena pengalaman yang saya lihat gitu ya, beberapa mahasiswa langsung bingung.
kenapa error gitu? Karena dia tidak memperhatikan ini. Ya biasalah kalau misalnya baru kan masih kita gampang kan gitu ya, bisa salah ketik dan sebagainya. Itu sama seperti konsep naik sepeda lah gitu ya. Sudah kita tahu kan, cuma begitu kan pasti begitu kan. Tapi kalau yang baru-baru pasti kenapa goyang gitu kan pasti begitu. Artinya ini perlu hati-hati. Ya, ini di sini ya. Jadi supaya kita aman, ini buatkan on field yang mau di situ apa? Ya, apa? Sesuaikan dengan nilainya. Nah, nilai ini kita ambil dari sini. Ya, berbeda dengan kalau di sini, tinggal diambil nanti ini nama alamat ini. Kalau kita sudah menggunakan konsep objek di sini, berarti supaya jangan salah tadi kita buatkan dulu seperti ini. Ya, kalau yang sudah mahir langsung aja diketikin langsung apa ini sudah paham itu query-nya, jadi langsung silakan diketikin. Tapi kalau supaya tidak takut salah, ya sudah ini kita buatkan seperti ya. Saya hanya mau membuat supaya mengurangi kesalahan ya. Misalnya ini. Tapi artinya tadi nilai NIM ini nilainya diambil dari sini, yang nama diambil dari sini, alamat diambil dari. Oke, kalau kita mau tadi kembali ke yang tadi, ini supaya samalah seperti yang ditabel dibuat silakan saja. Tapi kalau dibalik ini tidak ada masalah juga ya, tidak ada masalah karena nilai ini nanti akan diberikan dari sini. Nah, nilai mahasiswanya kita gantilah NIM ini kita ganti dengan dari mahasiswa titik get NIM ya. Ya. Nah, kalau dia adalah string, di sini perlu ada kutip. Nah, itu diperhatikan ya, kutip, buka, kutip, tutup. Oke, tapi kalau misalnya integer, boleh tidak pakai kutip. Kalau dulu, itu memang harus dibuat tipe integer gitu ya. Tapi kalau sekarang itu bisa sebenarnya pakai kutip. Jadi kalau pingin aman, ya buat aja semua kutip. Gitu. Ya, supaya lebih amannya. Cuma memang permasalahannya nanti kalau semua kita pakai kutip, hati-hati. Waktu proses insertnya seakan-akan tidak ada masalah karena dianggap adalah semua string. Ya, waktu get nilainya. Nah, padahal di tabel kita adalah integer. Itu hati-hati di situ. Ya, tapi ada plus minus lah ya. Plus minusnya tadi di sini kita bisa buatkan semua pakai kutip mengurangi kesalahan di proses insertnya. Ya, buat ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan langsung ditanyakan ya. Oke, sambil dicobakan di komputer masing-masing. Oke, tadi namanya kita ambil dari MHS titik get nama yang sudah kita simpan di objek mahasiswanya. Untuk umur kita ambil get umur ya. Untuk alamat kita ambil dari mahasiswa titik get alamat. Oke. Diperhatikan kalau kita buka kutip harus ada tutupnya. Ini untuk nilai berikutnya pakai koma, buka kutip, tutup kutip, nilai berikutnya ke kutip, tutup kutip, ke nilai berikutnya, buka kutip, tutup kutip. Jadi selalu ada buka tutup, buka tutup. Jangan sampai ini dibuka, ini salah. Ya, kalau seperti ini akan error. Nah, makanya ada kemarin waktu saya proses migrasi data, ini kan kalau kalian lihat ini sebenarnya ini kerjaan saya kemarin. Di sini di tabel pelaku usahanya ini, yang kalau di yang lama ini tabel ini database lama ini. Ini biar saya tunjukin lah ya. Di pelaku usaha di sini ada jutaan pelaku usaha. Tabel master pelaku usaha. Nih. Ya, ini ada jutaan. Jadi kalau kita select count ini, select count, ya. Ini kan ada 3 juta ya. Ya, 3.685.000 sekian-sekian. Ini waktu saya migrasikan ke tabel yang baru ini,
karena ada formatnya beda-beda ya, disesuaikan. Saya rubah ke sini, tentu harus dimigrasikan kan. Jadi ada yang tidak perlu diambil, ada yang perlu diambil. Ini, ya, misalnya saya ambil di sini. Ada yang perlu diambil, ada yang tidak perlu diambil. Saya mau menunjukkan nanti ada perlu kita kehati-hatian ya di dalam membuat query. Nah, ya, dari 3.600.000 ini kita hanya perlu mengambil yang 1.500.000 sekian. Ya, 1.500.000 sekian. Nah, waktu proses migrasi itu yang saya alami kemarin, itu ada kesalahan waktu input data. Kesalahannya apa? Ternyata ada orang buat namanya, misalnya, dibuat alamat namanya adalah ini namanya Amir. Nggak ngerti kenapa ada nama orang seperti ini. Ya, nah waktu saya melakukan proses migrasi itu gagal. Karena kenapa? Ini kan harus ada buka kutip tutup kutip kan. Kalau sudah ada si namanya ini dimasukkan ini, tentu apa yang terjadi di query kita? Ini yang terjadi di query kita ini pasti begini kan? Ini kan? Karena nilai namanya tadi ini, ya, nilai namanya. Nah, oke, saya coba buat sini dulu. Posisi nama lah, ya, posisi nama ini. Kan begini kan? Nah, tadi kita buat yang ini, buka kutip, ada di sini Amir S-nya, ini dikutipnya ditutup. Kutipnya ditutup. Sehingga query ini pasti error, dianggap ini selesai sampai di sini. Padahal tidak ada spasinya, komanya, untuk menampung nilai berikutnya. Nah, ini salah, tidak bisa dimigrasikan. Kecuali kalau dibuat nanti adalah seperti ini. Kutip satu gitu. Ya. Kalau tidak bisa dihapus dulu, dirubah dulu. Setiap nama yang mengandung kutip, misalnya itu kita harus rubah ke atau hilangkan kutipnya, ya, baru diinsert, bisa seperti itu. Atau harus kita rubah nilai namanya menjadi kutip-kutip. Kalau itu bisa berhasil, ya. Jadi maksud saya penekanannya adalah ini, jangan lupa saat kita buka kutip, ini kutipnya harus ditutup, ya. Ada lagi yang apa? Yang agak lucu juga. Ada alamat gitu ya. Alamat misalnya kemarin itu yang di alamat ini dibuatnya seperti ini. Misalnya jalan Jalan Sudiro misalnya ya, Sudiro. Nah, ini kan kutip berarti nilai berikutnya ini kan. Kalau langsung diisi ke sini. Nah, ini juga masalah. Ya, karena dianggap nanti akan spasi atau nilai berikutnya. Jadi waktu input data jangan kasih yang seperti ini. Ya, jangan kasih yang seperti ini. Kecuali kalian buat ini kutip-kutip ini. Ya. Dianggap ini satu kesatuan apa. Nah, artinya nanti adalah kutip ini juga penting sekali. Jadi kutip yang di sini penting diperhatikan, kutip yang koma yang ini penting diperhatikan. Ya. Oke, jadi kita kembali ke sini tadi ada untuk nama. Ini saya ambil. Ya, jadi diperhatikan urutan ini tadi. Jadi ada name, ya, buka tutup, ini ke name, nama, buka tutup, kemudian yang umur, buka tutup, kemudian alamat, itu buka tutup. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Saya terkoneksi atau putus? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi sesudah itu, sudah query kita betul, kita akan melakukan proses insert. Kita akan dapatkan hasilnya berapa, gitu ya. Hasilnya. Sama dengan statement tadi, dari statement kita, STL titik execute update.
Ini execute-nya ada dua, ya kan? Ini tadi stm titik execute stm dan titik execute. Ini ada execute update, ada execute saja, ada execute query. Execute query sama execute ini ya bedanya hanya berhasil atau tidak. Kalau di sini akan memberikan nilai pengembalian, ada satu state nilai argumen lah ya saya bilang ya. Artinya di sini kalau execute query sebenarnya kita gunakan untuk proses menarik data. Ya. Tetapi kalau untuk mengubah data saja tidak ada kembalian ke kita, hanya berapa yang terubah gitu ya. Kalau di insert kan berarti ada satu baris berubah, dua baris berubah gitu ya. Berubah itu artinya tersimpan gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita cukup dengan menggunakan execute update. Tapi kalau kita ingin menarik nilainya, contohnya select bintang apa gitu ya, mengambil nilai kan, diharapkan nilainya dapat sesuai dengan query yang kita berikan. Kemudian tadi kita waktu mengupdate di sini, update di sini boleh menghapuskah, ya, mengubahkah, menyimpankah, itu kita ambil hasilnya berapa. Query ini sebenarnya kenapa hasilnya bisa lebih dari satu? Karena nilai ini, values ini bisa kita berikan beberapa, ya, sekali insert, bisa hanya sekali, bisa juga itu beberapa kali ini koma nilainya, berikan lagi nilainya. Jadi kalau ini artinya kita memberikan nilai satu ini, kemudian koma, berikan lagi nilai yang ini. Ini kurang banyak ya. Lagi nilai yang ini sampai di sini. Ya. Ini artinya kalau berhasil, ini dua-duanya berhasil, ini nilai hasilnya adalah 2. Ya, tentu di sini ada nilai yang berbeda ya, mahasiswa yang berbeda lagi. Oke, misalnya kita bilang langsung nilai dikasih di sini. Ya, jadi artinya nilai ini tersimpan 1, kalau ini tersimpan juga berikutnya, ini jadinya 2. Berarti hasil di sini adalah 2. Ya, makanya ada S di sini. Kalau nggak pakai, kalau hanya satu-satu yang disimpan, ini S-nya dihilangkan. Ya, gitu. Oke. Ini saya hapus lagi. Ini misalnya cukup satu-satu kita simpan. Ya, ini boleh tetap esensi. Nah, kalau sudah berhasil disimpan, nanti kita pingin dikembalikan, itulah hasil ini. Nanti akan dapat berapa yang tersimpan. Kemudian kita tutup koneksinya. Ini command titik. Ini kira-kira untuk menyimpan datanya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk ini sama saja, ini boleh saya copy paste. Ini. Oke, bedanya apa? Ini kita rubah cukup dengan name. Ini cukup dengan nama. Dan nama. Ini umur ya di sini ya, sorry. Ganti umur. Jadi kalau ini kita ganti lagi nih, ini kita ganti dengan alamat. Boleh bebas, silakan mau pakai konsep yang ini atau pakai konsep yang ini. Cuma karena kita konsepnya objek, usahakan aja pakai ini, gitu ya. Oke. Nah kemudian ini sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di bagian statementnya, kalau di saya itu error, Pak. Kenapa ya? Oke, ya. Nah,
kita gantian share screen ya. Oh, iya, Coba boleh. di apa dulu ya. Yang lain juga kalau ada trouble langsung saja ya, biar enak. Oke, iya. Ini Pak, Ya, di bagian statement. ini. Oke, import dulu. Baris 29-nya klik kiri. Baris Ini Pak, 29 klik kiri. Iya, import. Iya, SQL yang mana Pak? statement di atas. Iya, itu. Oke. Ya, sudah. Ini import aja SQL exception-nya. Yang baris 32. Oh, Iya. ini juga sama Sudah, berarti. logic-nya juga sama. Ya. Oh iya, baik Pak. Oke. Sudah. Oh, Sudah? iya, iya. Sudah Pak. Ya. Sudah ya. Oke, nanti langsung. Terima kasih Ini Pak. sudah langsung terkoneksi ke database-mu kan apa, Alif? Iya Pak. Oke ya, nanti biar langsung bisa dicobakan berhasil tidaknya. Ya. Tabelnya sudah dibuat, mahasiswa coba lihat tabelmu. Ini Pak. Oke, mahasiswa ya. Iya Pak. Oh, sorry. NIM tadi, coba lihat NIM-nya. NRP-mu integer ya. Oke, kalau seperti itu coba lihat kelas mahasiswamu supaya nanti jangan salah. NRP. Oh iya Pak, belum dirubah ya harusnya. Ini juga integer berarti ya Pak. Sudah apa? Iya, integer buat itu, integer. Disesuaikan. Oh iya. Ya, Baik, ganti Pak. aja. Nah, kalau Ganti aja berarti, yang ya. di database-nya dijadiin string bisa juga nggak Pak? Database kalau di MySQL string itu hanya varchar. Ya, varchar. Oh iya Pak. Ini mau dirubah. Kalau ini mau dirubah boleh di Ininya aja Pak jadi proper. varchar. Iya, betul. Iya, panjangnya berapa terserah lah. Ya, itu mau dirubah Iya. itu pakai itu yang baik lah. Ya, yang mana yang mau dipakai silakan disesuaikan gitu aja ya, Halif ya. Baik Pak. Oke, sudah. Ya, Terima kasih Pak. ada yang lain? Ya, sama-sama. Ada yang lain? Sudah bisa semua? Oke, saya lanjutkan berarti ya. Yang lain kita asumsikan bisa tidak ada masalah ya. Ini sudah simpan. Nah, sekarang kita coba menyimpan data ini. Ya, kita coba menyimpan data ini nanti ya. Kita ngambil dulu berarti ya. Ini kita ingin read dulu. Read. Ya, kita buat di sini read. Itu mengambil data dari tabel ya. Kita buat sini. Kita ingin mengambil data itu lebih dari satu. Ya, karena lebih dari satu berarti yang kita ambil bisa lebih dari satu baris kan gitu ya, satu row. Berarti lebih dari satu itu kita simpan boleh di array atau boleh di collection Java-nya. Misalnya di sini saya buat di list gitu ya. Kita buat ini public ya, list. Nanti ada collection ya, collection Java ini ada banyak. Ini collection Java silakan dipelajari. Ada list, ada array list, ada set, ada hashmap, ada hashset ya, silakan dibaca saja ya karena konsepnya sama ya, hanya ada plus minusnya masing-masing di proses penyimpanan. Kita ambil list saja dulu. Di sini tentu list di dalam konsep menulis collection list kita menyimpan nama tipe objeknya apa. Di sini kita simpan misalnya mahasiswa karena kita tadi ingin mengambil semua data mahasiswanya misalnya. Oke, kalau mengambil kan kita tidak butuh nilai tertentu misalnya mengambil semua, kecuali mengambil NIM tertentu, select bintang from apa, where NIM-nya segini gitu ya, itu butuh ada nilai NIM. Ini nggak perlu ya, karena kita mau mengambil semua data, kita ini import di sini selalu diambil dari Java util. Ini ada di Java util ya, ini Java util, pakainya di Java util. Saya coba import. Jangan di AWT, nanti salah. Ini AWT itu Abstract Window Toolkit. Ya, kalau util ini itu yang terkait dengan
connection ini. Ya, diambil di Java util. Oke, ini Java util list. Ya. Oke, jadi di code ini untuk menampung ini list menampung semua objek siswa. Nah, kita butuh di sini adalah list on mahasiswa. Ya, format penulisannya ini ya, array MS sama dengan new array list. Ini mahasiswa. Ya, ini kita return array. Di sini kita butuh query, string query. Untuk mengambil data, kita butuh select bintang from. Nah, tadi mahasiswanya, tabelnya adalah mahasiswa. Ya, ini tabel, nama tabelnya mahasiswa. Oke, kalau di dalam query ini tidak case sensitive. Mau dibuat S besar, S kecil itu sama. Ya, berbeda tadi di connection manager tadi ya. Kalau di query itu tidak case sensitive. Oke, ini tadi nama tabelnya adalah mahasiswa yang mau kita ambil, tatapannya sama. Jadi yang pertama kita buat dulu connection manager, objeknya, yang command ini, ambil objek connectionnya, on, get koneksikan, kemudian buat statementnya, ambil dari objek con, ya, create statement, statement, ya, ya. Oke, kita try catch-kan ini ya, biar langsung ditulisnya sendiri. Kemudian kita butuh menampungnya di set result set ya, result set dari stm titik execute query. Ah, ini tadi beda ya, ini execute query karena tadi mengembalikan beberapa nilai, ini execute update hanya mengembalikan jumlah berapa gitu ya. Nah, ini sama diimport dari Java SQL. Oke, untuk bisa mengambilnya kita pakai pointer ya. Apakah nilai yang dituju itu ada? Yaitu rs-nya menuju ke suatu nilai yang ada, next. Kalau tidak ada, itu akan next-nya itu nul ya. Jadi akan false ya. Nah, disinilah yang kita gunakan proses penyimpanan pengambilan sesuai dengan tipe data. Jadi yang pertama tadi ada kita punya butuh ya, butuh name. Oke, berarti kita ambil rs titik get string. Ya, nama fieldnya apa? Misalnya name. Kemudian ada nama, alamat, umur, kan gitu ya. Ini nama, alamat, ini di nama yang mau kita simpan. Ini alamat, umur tadi integer, umur, ini integer. Ini kalau integer, ini get int kita ambil. Ya, umur. Ini boleh menggunakan kolom, ya, boleh menggunakan nomor kolom. Kalau nomor kolom, ini mulai dari kolom 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sudah diambil di sini per satu baris, dapat ini nama umurnya, kita masukkan ke objek mahasiswa. Ya, kita langsung isi.
kita masukkan ke collection kita, array MHS. Kita add. Nanti ini akan proses terus-menerus sampai semua data mahasiswa yang di tabel mahasiswa ini diambil. Nah, sesudah itu kita akan tutup koneksinya. Terus. Ya, ini kita sudah kembalikan. Oke, dicoba dulu. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bisa diikuti ini semua? Nanti kalau tipenya misalnya plot, misalnya berarti ini get plot. Kalau tipe data misalnya umurnya ini nilai lah misalnya, nilai double gitu ya, ini berarti get double. Ya, pengambilan ini sesuaikan dengan properti di tabelnya. Tipe data tabelnya itu, kolomnya itu apa gitu ya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, kita coba yang duanya lagi ya. Itu sebenarnya kita hanya mengganti ininya saja. Ini saya rubah. Ini ada on public, integer, on update, yes. Kemudian public, integer, delete, MHS. Oke, kalau update dibutuhkan data semua boleh. Delete hanya membutuhkan misalnya string name. Ya. Kalau update semua data, ini misalnya, atau objeknya langsung gitu, boleh ya. Atau boleh menggunakan yang ini, yang mahasiswa ini. Oke. Untuk update, yang berubah tidak ada bedanya dengan proses di sini. Hanya query-nya yang berubah. Ya, ini hasil kita buat. Yang berubah kan ini, update mahasiswa, kan gitu ya. Set nilainya apa? Ya, misalnya set nama sama dengan nilai namanya. Oke. Ya, ini diingat, buka kurung, tutup kurung. Kemudian ada koma gitu ya. Mau ngeset apa lagi? Ngeset alamat sama dengan ini, buka kurung, tutup kurung. Ini. Ya, diperhatikan kalau query kan seperti itu ya. Namanya apa, koma, alamatnya di mana, gitu ya. Alamatnya di mana, berarti ini kita kutip ini nama. Ya, nama, alamat, mau dibuat umur lagi, ini koma, ya, umur sama dengan pakai kutip juga ini boleh, ini tambahkan umur kita. Ini. Ya, nih. Kemudian hati-hati, jangan sampai ya, jangan sampai bertempel dengan nilai variabel NIM-nya itu ya. Ya. Kan kita harus punya where gitu ya. Ya, where NIM sama dengan
Gitu kan, update mahasiswa, set, namanya nilainya berapa, alamatnya nilainya berapa, umurnya nilai berapa, where, nih, where, NIM-nya ini, ya, where, NIM-nya sama dengan nilai NIM yang diberikan. Ini juga. Nah, yang kadang kalau di MySQL itu salahnya digabungin, lupa ini. Ya, ini yang sering saya lihat ada masalah. Ya, lupa pakai spasi di sini. Oke, ini jadinya masalah gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita, nah, ya, sip. Sudah. Ini untuk update. Ya, untuk update begitu. Sedangkan untuk delete, ini juga sama. Yang berubah hanya di query. Yang kita butuhkan string sini, berarti query yang kita punya adalah delete MHS, delete from mahasiswa, kan gitu ya. Where NIM-nya sama dengan NIM yang diberikan. Oke. Kita hanya menghapus mahasiswa dengan NIM tertentu, kan? Nah, udah selesai. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Saya ikutin? Oke, kalau Maaf, Pak, sudah, tadi ya, saya ketinggalan yang silakan. update-nya, Pak. Boleh lihat lagi? Oke, ini update saya. Ya, bedanya ini query ininya yang diperhatikan ya, Iya, Pak. buka tutup kurungnya. Ya, kalau untuk nilai berikutnya selalu dibuat dengan koma, nilai variabel yang mau diambil apa lagi, koma, nilai variabel berikutnya apa gitu ya. Dan jangan lupa where NIM tertentu gitu. Kalau where-nya tidak kita buat, nanti semua akan berubah ya. Sama semua, diubah semuanya. Udah, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. ada lagi yang oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Sudah ya. Untuk delete-nya nih. Oke, jadi kalau kita sudah pahami konsep sederhana ini, nanti kemanapun kalian akan percaya diri itulah ya, karena sudah pasti bisa. Oke, tinggal nanti berikutnya memang logika yang dibutuhkan terhadap data itu apa, itu saja nantinya ya. Ya contohnya yang saya bilang waktu saya proses melakukan migrasi itu, dulunya saya tidak terpikir bahwa ada orang yang menginput data seperti itu gitu. Akhirnya kita berpikirnya kan begitu. Ini sebenarnya supaya harus benar query-nya harus menggunakan apa gitu. Jadi kalaupun ada trouble yang kita hadapi, kita nggak perlu khawatir, itu maksud saya ya. Pasti akan bisa terselesaikan. Kalian juga pilih seperti itu. Oke. Ya, kita akan coba gunakan kontrol yang kita punya. Jadi misalnya kita buat di view-nya. Ya, kita buat satu paket. Ini view. Nah, di view ini nanti kalau apa kan KGUI kalian buat ya, kalau di aplikasi kita nanti tentu akan KGUI ya, kita menggunakan JPrep. Tapi di sini kita belum masuk KGUI, kita menggunakan Java main dulu ya, main mahasiswa ya. Oke. Nah, di sini misalnya kita punya ada string yang mau kita isi nanti, NIM, nama, alamat, kemudian integer, umur. Kemudian kita ingin menyimpan NIM-nya berdasarkan inputan pengguna, misalnya. Kita menggunakan Option Pane atau pakai scanner juga nggak apa-apa, ya. Kita pakai Option Pane. So,
input dialog, misalnya masukkan NIM Anda, itu ya. Silahkan apapun itu ya. Ini kita import Jobs Paint, Japak Sun Jobs Paint. Kalau mau menggunakan scanner sudah terbiasa, silakan pakai scanner, nggak masalah. Ya. Kemudian kita butuh ada nama alamat. Nama, alamat. Perlu diingat bahwa semua inputan yang dari keyboard itu selalu bertipe string. Ya. Bertipe string. Jadi kalau ke tipe lain harus kita ubah. Ya. Harus kita ubah atau harus kita parsing. Jadi untuk alat umur, ya, untuk umur, ini harus kita parsing. Karena tipenya integer, karena di sini semua string, ya, ini kita parsing integer titik parsing int. Nanti kalau tipe misalnya boolean atau tipe double gitu ya, itu kita parsing titik. Kalau untuk double parsing titik double, kalau ke float parsing titik float, ya, kalau ke boolean ya kita hanya rubah saja kan yang boolean itu hanya bisa dipakai yang 0 dan 1 gitu ya. Karena nilainya true false ya. Oke, jadi kalau boolean tidak terlalu apa di sini ya. Parsenya itu hanya tipe data numerik lah ya yang kita bisa parse ya. Kalau oke, ini kita sudah dapat. Boleh kita buat misalnya mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Ingat tadi dari entity. Ini week 4 ini salah ya. Ini harus dari entity yang kita ambil supaya sama. Biarpun sama variabelnya, tapi kalau pakainya berbeda, dia nggak nanti dari yang berbeda. Karena di sini kita sudah ngambil dari paket entity, ya, paket entity. Jadi ada ya kesalahan juga ya. Ini karena tidak cermat gitu lah ya, tidak teliti lah saya bilang ya. Karena ada beberapa minggu-minggu sebelumnya kita buat objek mahasiswa, kita buat di sini objek mahasiswa, kurang diperhatikan di sini asal diimportnya. Ya itu karena barulah biasa itu kan. Nah di sininya dibuat misalnya bukan dari objek entity ini, jadinya itu akan masalah ya, itu akan masalah. Ini nama alamat umur, ini nama alamat umur, kurang di sini satu lagi umur ya. Setelah itu kita mau menggunakan controller kita untuk menyimpan data. Tentu kalau menyimpan data kita butuh ini karena kita sudah buat ada objek ini. Berarti kita buat di sini. On controller mahasiswa. CMD MAS. Ya. Ini kita import. Ini dari controller ini. Ya, kita mau menyimpan tadi integer hasil CMD MAS. Tadi untuk menyimpan kita butuh ini. Ya. Buat sini data berhasil disimpan sebanyak sedangkan untuk melihat hasilnya, melihat hasil ya atau read semua data MHS, kita gunakan itu list yang rilis kita tadi mahasiswa all MHS sama dengan CMD MHS-nya ya, kita get all. Apa util ya, util. Kemudian kita buat for each all mahasiswa MHS dari all MHS yang ditampilkan. Ini karena sudah ada di sini, MyMHS saja saya buat ya. Ini objek MHS.
Kalau tidak, ini jangan dideklarasikan, boleh saja. Ya, kalau mau dipakai dalam PMS ini hapus, ya, itu bisa. Oke, coba dilakukan dulu ini. Mudah-mudahan semua bisa menyimpan datanya, kemudian bisa menampilkannya. Ya. Sudah ada yang berhasil? Bisa semua? Ada yang tidak berhasil? Oke. Pak, punya saya tidak berhasil. Rajan, gimana Rajan? Ya. Oke. Coba kamu yang share screen. Coba kita cek ya. 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 Rajan berhasil, Rajan? Berhasil ya? Oke. Ini simpan mahasiswa. Oke. Connection manajernya dulu kayaknya. File connection manajernya mana? Ini. Oke, ini di paket. Oh, paketmu nama oke. Ya, ini sudah terkoneksi betul ya. Nah, coba kita lihat tadi yang ya mainnya. Ini agak diperbesar dulu hurufnya apa? Oh iya. Oke. Coba yang tidak berhasil tadi yang mana? Ini tabel mahasiswa. Oh, tabelnya. Tabelnya. Ya. Di Tabelnya, sininya namanya mahasiswa. mahasiswa. Ini nama database-mu. Coba lihat nama database-nya. Iya. Database-nya itu mahasiswa kan? Mahasiswa ya. Nah, coba lihat connection manajernya. Connection manajernya mahasiswa, Pak. itu sudah dibuat mahasiswa. Oke, sekarang tabelnya. Tabelnya enggak, itu berarti ke tadi kontrolernya. Kontrolernya itu diperbesar lagi. Ini mahasiswa ya. Oke, nah coba lihat di database-mu. Nama database tabelnya apa? Ya. Iya, ini salah, Pak. Tadi ini tuh kelas A namanya, Pak, ini. Oh, kalau situ enggak harus salahnya. kelas A itu kamu buat. Nah, kalau enggak rename aja. Awalnya gini ya, Pak. Di yang ininya ya, Pak. Itu diganti kelas A. Ya, semua di kelas A berarti. Mana yang lebih gampang merename tabelmu daripada rename ininya aja, Pak. Ya, mahasiswa aja buat berarti ya. Oke. Yang di insertnya ganti yang kelas A-mu, insert tadi ya. Sudah, Pak. Yang di atas. Sudah, di mahasiswa dibuat. Nah, coba jalankan. Ya. Nah, itu ya, sudah terambil semua ya. Sudah betul masuk? Sudah, Pak. Masuk ya. Ya. Mungkin dicek di sini. Oke. Iya. Ah, ini ada. Ya. Ya, gitu ya. Jadi sudah bisa simpan datanya, mengambil datanya ya, sesuaikan dengan fieldnya masing-masing. Oke. Terima kasih, ya, Pak. Yang lain ada yang mau? Ya, sama-sama, Lip. Ada yang mau ditanyakan atau yang masih mungkin error atau gimana gitu? Silakan langsung kita cek. Ada? Bisa jalan semua ya. Tadi Rajam juga bisa. Oke, yang untuk yang delete sama ya. Ini kita lanjutkan lagi yang ini ya. Untuk delete
tentu misalnya untuk mengubah ya, untuk mengubah data mahasiswa. Ini bisa kita pakai ini. Ini ya, bisa kita pakai seperti ini lagi. Cuma query-nya kita perintahnya agak dirubah sedikit. Ya. Ini yang kita buat, misalnya masukkan name yang mau dirubah, yang akan diubah. Ya. Kemudian di sini boleh dibilang masukkan nama baru gitu ya. Masukkan alamat baru supaya bisa terinformasikan kan gitu ya. Nah, ini sudah kita dapat di sini. Tentu nanti kita akan dapatkan lagi hasil sama dengan ini CMD. Ini kita mengubah tadi, itu gunakan update. Nah, itu ya. Kita tampilkan di sini. Data berhasil diubah sebanyak ini. Ini kalau kita mengubah data ini boleh nanti diambil lagi datanya gitu ya. Ini tampilkan. Oke. Kita nggak perlu lagi buat deklarasikan lagi. Ya. Kemudian untuk menghapusnya, ini kurang apa ini ya? Untuk menghapus, sama kita butuh untuk menghapus. Hanya butuh NIM. Hapus data. Masukkan NIM yang akan dihapus. Oke. Nah, kita butuh hasil dengan MD-nya tadi, hapus, delete, hasil. Tampilkan lagi hasilnya. Ini boleh kita tambahkan perintah di sini. Ini data setelah dihapus. Ya, ini data setelah kelihatan bedanya. Oke, itu kira-kira. Silakan diimplementasikan dan dicobakan ya. Gampang kan sebenarnya ya. Oke, bisa semua? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau bisa, ya. Ada lagi yang mau kita diskusikan, silakan. Kalau sudah bisa semua, mungkin diimplementasikan ke tugas besarnya ya. Dipikirkan tadi, saya mau buat aplikasi apa, fungsionalitasnya apa. Kemudian nanti objeknya yang terkait dengan itu apa, sehingga saya harus membuat tabel apa, yang masing-masing tabelnya nilainya apa, propertinya apa gitu ya. Sudah dapat itu semua, coba dibuat hubungan antar kelasnya, nah itu diimplementasikan semua objek yang dibutuhkan. Yang terkait nanti objek itu tentu terkait dengan tabel yang akan dibentuk ya. Jadi saya berharap di minggu ini terkait dengan rootnya
aplikasi kalian sudah bisa dibuatkan. Oke, mungkin itu saja dulu materi yang kita sampaikan saat ini. Dilanjutkan saja dengan grup yang tugas besar kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung tanyakan ke saya atau boleh di grup ya. Itu saja. Sampai ketemu minggu depan ya. Kalau tidak ada lagi mau ditanyakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.